kamu berpetualang ke desa, tanpa kita sadari, lingkungan alam memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Pak Adri. Bagaimana kabarnya? Masih semangat belajar di rumah? Tentunya ya, belajar di rumah asik dan menyenangkan bersama Pak Adri. Nah, kali ini kita akan belajar tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Dan subtema 3, pembelajaran 1, yaitu ayo cintai lingkungan. Nah, sebelum kita belajar sama-sama, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, anak-anak, kita kegiatan belajar kali ini ada 3 hal yang akan kita lalui bersama. Yang pertama, kita akan mengolah hasil wawancara. Yang kedua, kita akan melakukan observasi lingkungan. Dan yang ketiga, melakukan refleksi kepedulian lingkungan. Di mana tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat menggunakan daftar pertanyaan yang sudah pernah dibuat untuk menggali informasi melalui kegiatan wawancara dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan wawancara, kalian mampu menyajikan laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Yang ketiga, dengan observasi lingkungan, kalian mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang keempat, dengan melakukan observasi, kalian akan mampu menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Yang kelima, dengan melakukan observasi, kalian mampu menjelaskan manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan melakukan observasi, kalian akan mampu melakukan refleksi kebiasaan peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dalam bentuk tabel dengan sistematis. Nah, sudah siap belajarnya? Yang pertama, kita akan belajar sama-sama bagaimana mengolah hasil wawancara dan menyajikannya dalam bentuk laporan. Di subtema sebelumnya, kalian sudah belajar tentang bagaimana mengumpulkan daftar pertanyaan serta bentuk dari kerangka laporan. Bapak akan ulas kembali sedikit tentang kerangka laporan. Format penulisan hasil wawancara bab 1 terdiri atas latar belakang. Di sini, kalian akan menuliskan alasan melakukan wawancara. Sebagai contoh, kami, siswa kelas 4, mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Yang kedua, berisi maksud dan tujuan. Kalian akan menuliskan maksud dan tujuan dari dilakukannya wawancara tersebut. Sebagai contoh, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya, serta hak
dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Cukup jelas bukan? Bab ketiga di sini berisi tentang topik wawancara. Kalian akan menuliskan topik wawancara. Sebagai contoh, topiknya adalah tumbuhan dan hewan di sekitarku. Nah, untuk bab 4 berisi waktu dan tempat kegiatan. Menuliskan waktu dan tempat kegiatan wawancara. Contohnya seperti ini. Wawancara ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2020. Waktu pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Tempatnya di Kampung Mekarjaya. Kalian sesuaikan dengan tempat wawancara dan waktu kalian ya. Berikutnya, yang kelima, berisi laporan hasil wawancara. Nah, kalian akan menuliskan siapa narasumbernya, pewawancara, dan hasil dari wawancara tersebut. Sebagai contoh, narasumbernya adalah Bapak Kurniawan, bisa petani, peternak, atau tokoh masyarakat di sekitar kalian. Pewawancaranya adalah kalian sendiri. Yang berikutnya, hasil wawancara pada hari Sabtu 4 Juli 2020 didapati pukul 8 sampai pukul 9 saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggal saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini, kalian akan menuliskan kesimpulan dari wawancara yang telah kalian lakukan. Cukup mudah bukan bagian format menulis hasil wawancara? Nah, sebagai gambaran yang jelas, nanti kalian akan menuliskan seperti ini. Format menulis laporan hasil wawancara. Untuk bab 5, laporan hasil wawancara, dan bab 6, kesimpulan. Cukup jelas bukan cara menulisnya? Tugas 1, tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Buatlah sebuah rancangan laporan wawancara sebelum menyajikannya dalam bentuk laporan yang lengkap dan sistematis. Kirimkan kepada Bapak Ibu guru kalian sebagai tugas 1. Semangat mengerjakan tugasnya ya. Yang berikutnya, lihatlah pemandangan. Sangat indah bukan pemandangan sawah dengan banyak terasering yang bunda-bunda? Pernahkah kamu berpetualang ke desa? Tanpa kita sadari, lingkungan alam memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Yuk, kita saksikan video berikut ini.
Bagaimana video tadi? Luar biasa bukan? Sekarang mari kita amati gambar berikut ini. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Kita lihat gambar pertama. Apakah daun ini menunjukkan tanaman yang terawat? Ya, benar. Gambar yang kedua. Ini adalah gambar kambing. Apakah kambing ini menunjukkan hewan yang terawat? Benar. Gambar ketiga. Ini adalah gambar daun yang ujungnya sudah mulai kecoklatan, kekuningan, dan layu. Apakah tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang terawat? Tidak. Gambar keempat. Gambar kuda. Apakah kuda ini termasuk hewan yang terawat? Ya, benar. Kita lanjut ke gambar berikutnya ya. Kita lihat gambar pertama. Apakah tumbuhan tersebut termasuk tumbuhan yang terawat? Tidak. Gambar kedua. Ini adalah gambar seekor kucing yang sedang makan. Apakah termasuk hewan yang terawat? Ya, kalian benar. Berikutnya, gambar ketiga. Ini adalah gambar 2 ekor ayam. Apakah 2 ekor ayam ini merupakan hewan yang terawat? Ya, kalian benar. Dan gambar yang keempat, apakah gambar ini mewakili tumbuhan yang terawat? Ya, kalian benar. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Gambar yang pertama, apakah ini termasuk hewan yang terawat? Tentu saja tidak. Gambar yang kedua, apakah tumbuhan ini termasuk tumbuhan yang terawat? Tidak juga, karena udah mulai layu dan mati. Gambar ketiga, bagaimana? Ini juga tumbuhan yang tidak terawat. Sungguh kasihan. Kita lihat gambar yang terakhir, apakah ini termasuk tumbuhan yang terawat? Ya, kalian benar. Luar biasa. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Gambar 1. Apakah tumbuhan itu terawat? Ternyata tumbuhan itu tidak terawat karena diserang oleh hama dan banyak gulma. Gambar kedua. Gambar cabai ini, apakah ini termasuk cabai yang terawat? Tentu tidak. Cabai ini hampir layu dan mati. Gambar ketiga, apakah sapi ini termasuk hewan yang terawat? Ya, sapi ini cukup. Gambar keempat, ada gambar yang menyedihkan 2 ekor anjing yang satu dan dia mati dan lemas, bermalas-malasan dan tidak aktif. Ya, gambar ini menunjukkan hewan tersebut tidak terawat. Lalu, bagaimana tentang ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Setelah kita melihat gambar tadi di atas, daunnya berwarna hijau, bebas dari hama ataupun gulma. Daun tidak rusak dimakan hama. Dan sekarang ciri-ciri tumbuhan tidak terawat. Batang atau daunnya layu. Daun berwarna kekuningan atau coklat, dipenuhi banyak hama ataupun gulma, serta tidak subur. Hewan yang terawat memiliki bulunya bersih, jarang sakit, tubuhnya tegap, bergerak lincah. Nah, hewan yang berbeda dengan hewan yang tidak terawat. Bulunya kotor, baunya tidak sedap, malas bergerak, dan banyak tubuh di tubuhnya. Lalu sekarang, bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Tumbuhan, hendaklah kalian menyiramnya secara rutin agar bertumbuh dengan baik. Diberi pupuk, dibersihkan dari hama atau
dirawat sesuai karakteristik tubuhannya, serta selalu dirawat dengan sebaik-baiknya. Bagaimana dengan merawat hewan? Hewan harus dibersihkan, diberi makan dan minum, beri tempat tinggal, ajak bermain, dan diobati apabila dia terluka, serta tidak lupa kalian harus merawatnya dengan baik-baik. Apa penyebabnya tumbuhan dan hewan menjadi terawat ataupun tidak terawat? Hewan dan tumbuhan menjadi tidak terawat karena manusia yang terlalu sibuk aktivitasnya, sehingga tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Padatnya aktivitas sehari-hari tanpa diimbangi dengan menjalankan kewajiban terhadap lingkungan dapat mengakibatkan rusak bahkan matinya tumbuhan maupun hewan. Sebagai warga negara yang baik, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar terjaga kelestariannya. Caranya dengan membiasakan diri bersikap peduli lingkungan, kemudian mengajak teman-teman dan anggota keluarga melakukan hal yang sama. Nah, sekarang bersama dengan orang tuamu, pergilah ke halaman rumah. Amatilah lingkungan di rumahmu. Yang pertama, bagaimana kondisi taman di rumahmu? Apakah tanamannya terawat? Jelaskan. Yang kedua, apakah halaman rumahmu sudah dibersihkan? Jelaskan ya. Yang ketiga, buatlah rencana dengan orang tuamu untuk menanam satu macam tanaman. Tanaman dapat ditempatkan di dalam kaleng atau ember bekas. Tentukan tanaman yang akan ditanam. Bagaimana caranya agar tanamanmu tersebut dapat tumbuh dengan baik. Yang keempat, diskusikan bersama orang tuamu tentang cara mencintai lingkungan. Dan yang terakhir, diskusikan bersama orang tuamu cara merawat tanaman agar lebih sehat dan indah, termasuk cara merawat hewan peliharaan. Cukup jelas bukan? Selamat berdiskusi bersama orang tuamu. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Sudahkah kamu merasa melakukan kebiasaan baik terhadap lingkungan sekitar? Bukankah mensyukuri nikmat Tuhan salah satunya dengan merawat lingkungan? Yuk, berikan tanda untuk sikap yang pernah kamu lakukan. Apakah kamu selalu, kadang-kadang, atau bahkan tidak pernah menanam atau merawat tanaman di rumah atau di sekolah? Bapak harap kalian selalu merawat tanaman baik di rumah maupun di sekolah. Pertanyaan kedua, apakah kalian selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah menyayangi hewan peliharaan? Bapak harap kalian selalu menyayangi hewan peliharaan. Apakah kalian selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah memanfaatkan sampah daun? Dalam subtema 1 kita sudah membuat kolase dari daun. Semoga kalian selalu memanfaatkan sampah daun, menjadikan suatu kreasi baru yang bermanfaat. Berikutnya, apakah kalian selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah senang jika diajak kerja bakti? Bapak harap kalian selalu senang jika diajak kerja bakti ya. Yang berikutnya, apakah kalian selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah mengingatkan teman yang membuang sampah sembarangan? Semoga kalian termasuk yang selalu mengingatkan teman yang membuang sampah sembarangan.
Dan yang terakhir, apakah kalian selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah membuang sampah pada tempatnya? Ayo, semoga kalian selalu membuang sampah pada tempatnya. Nah, demikianlah video pembelajaran dalam jaringan. Belajar dari rumah tetap asik dan menyenangkan bersama Pak Adri. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Dadah!